Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aras. Di video kali ini kita akan bahas mengenai AWS dan kita akan bahas tentang Amazon EC2. Namun sebelum itu, mungkin kita kenalan dulu kali ya. Kenalin, nama saya Arsy Opraza Akma atau biasa dipanggil Aras dan saat ini kerja di Decoding sebagai curriculum developer. Kemudian saya juga punya beberapa certification, yaitu ada dari AWS CPE, kemudian ada juga dari AWS AI Practitioner. Nah, untuk agenda kita di video kali ini, yang pertama kita akan bikin instance EC2, kemudian setelah itu kita akan coba connect atau terhubung ke instance menggunakan SSH. Oke, langsung aja ya kita mulai. Sebelum kita mulai, mungkin kita akan coba bahas dulu mengenai Amazon EC2. Amazon EC2 ini secara sederhana merupakan VM atau virtual server yang mana teman-teman bisa akses melalui internet. Kemudian untuk bikin Amazon EC2 ini tentunya teman-teman harus punya akun AWS dulu dan teman-teman juga harus punya akses untuk membuat instance. Nah, kalau kita lihat di dokumentasinya, beberapa fitur dari Amazon EC2 yang paling menarik adalah di sini itu ada beberapa jenis instance type. Kemudian di sini teman-teman bisa milih penggunaannya untuk eh, CPU kah, atau memory storage kah, atau instance yang optimasinya itu untuk penggunaan jaringan. Kemudian di sini juga ada yang namanya security groups, di mana di sini kita bisa setting firewall untuk VM kita. Eh, Terus kalau di sini juga ada beberapa dokumentasi terkait instance template, kemudian terkait security, dan juga terkait networking. Nah, mungkin kita bisa langsung saja ke Amazon console-nya. Di sini saya sudah punya eh, akun AWS, dan kalau misalnya teman-teman akses pertama kali itu biasanya nanti akan dialihin ke halaman home. Misalnya ketika pertama kali buka konsolnya, nanti akan masuk di konsol home. Kemudian untuk masuk ke services EC2, teman-teman bisa cari di sini, ketik EC2, atau teman-teman bisa cari juga di bagian menu yang ada di sebelah kiri ini. Terus teman-teman pilih compute, kemudian teman-teman bisa pilih EC2. Nah, di sini kita klik EC2, kemudian teman-teman akan masuk ke halaman dashboard dari EC2-nya. Nah, di sini juga kita bisa melihat beberapa fitur. Pertama ada fitur instance, terus di sini ada fitur networking juga dan security. Terus di sini juga ada fitur load balancing. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mungkin kita akan ke halaman dashboard dulu. Kemudian kalau kita pengen bikin instance EC2, langkah yang pertama kita lakukan adalah kita akan membuat yang namanya security group, atau kita akan bikin firewall-nya dulu. Nah, di sini kita tinggal pilih di navigasi sebelah kiri, kita pilih networking dan security, kemudian kita pilih security group. Nah, di sini udah ada beberapa security group yang udah saya bikin sebelumnya, atau di sini ada satu security group default dari AWS. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen bikin security group baru, teman-teman bisa langsung di bagian sebelah kanan ini klik create security group, kemudian teman-teman bikin atau tulis namanya, misalnya server security. Terus teman-teman bisa nambahin region dari instance-nya atau region dari security group-nya. Misalnya kita pengen
bikin di region Singapura, berarti di sini kita tulis security SG. Kemudian di deskripsinya teman-teman bisa tulis contohnya security group for server SG misalnya. Kemudian di sini teman-teman akan melihat dua bagian. Yang pertama inbound rules, kemudian yang kedua outbound rules. Nah, apa sih bedanya? Nah, yang pertama, inbound rules ini adalah aturan atau konfigurasi untuk traffic masuk. Seperti namanya inbound, jadi ini untuk traffic yang masuk ke instance kita. Nah, kemudian yang kedua, ada yang namanya outbound rules. Ini merupakan konfigurasi untuk traffic keluar dari instance kita. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita setting dulu untuk inbound rules-nya. Di sini kita tinggal klik add rule, kemudian teman-teman bisa pilih protokol jaringan yang ingin teman-teman konfigurasi. Misalnya kita pengen konfigurasi untuk HTTP atau custom TCP, terus kita pilih port berapa sih yang pengen kita buka gitu. Misalnya aplikasi teman-teman running di port 3000, berarti di sini ditulis 3000. Kemudian kita bisa pilih source atau sumber dari traffic itu. Misalnya sumbernya itu adalah IP berapapun, atau kita bisa tulis anywhere IP versi 4. Di sini nanti akan ditulis 000, artinya dia dapat menerima traffic dari IP berapapun atau IP public gitu ya. Nah, di sini kita bisa tulis deskripsinya allow application port. Nah, selanjutnya adalah kita akan setting juga outbound rules-nya. Kalau di sini secara default udah ada beberapa rules, yang mana yang pertama ini dia akan mengizinkan seluruh traffic keluar. Makanya portnya itu adalah 0000. Nah, sebelum kita create, mungkin kita akan tambahin lagi beberapa rules di inbound rules. Kita akan nambah rules untuk SSH karena kita tadi pengen ngelakuin SSH atau terhubung ke instance-nya, maka di sini kita pilih jenisnya itu SSH, dan secara default dia udah memasukkan portnya yaitu port 22. Kemudian untuk source-nya kita pilih anywhere IP versi 4. Nah, ini artinya kita bisa mengakses instance kita dari internet atau dari IP berapapun. Kalau udah, kita bisa langsung create. Terus kita tunggu prosesnya. Nah, ini udah berhasil untuk membuat security group. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan bikin instance-nya. Caranya klik instance yang ada di sebelah kiri. Kemudian kita pilih menu launch instance yang ada di sebelah kanan. Kemudian kita akan dialihkan ke halaman pembuatan instance. Langkah pertama, kita akan tulis dulu nama instance-nya apa. Misalnya server BESG. Kemudian kita pilih OS atau sistem operasi yang akan dipakai di server. Nah, biasanya server itu banyak menggunakan sistem operasi Linux atau Ubuntu, maka di sini kita pilih Ubuntu. Kemudian kita bisa pilih jenis dari Ubuntu-nya, misalnya kita bisa pilih versi dari Ubuntu. Misalnya kita pengen pilih Ubuntu versi 22, kita klik. Kemudian di sini kita bisa milih instance type-nya. Misalnya kita pengen milih jenis jenis instance-nya atau virtual servernya. Karena kita di sini pengen nyobain bikin server aja, maka kita bisa pilih jenis yang paling kecil gitu ya, atau
kita pilih yang bagian mikro. Nah, kalau udah, kita next ke konfigurasi selanjutnya, yaitu key pair login. Nah, ini digunakan untuk kita login ke servernya. Kita bisa pilih yang udah ada, atau kita pengen bikin yang baru juga boleh. Kalau pengen bikin yang baru, tinggal create, terus kita kasih namanya apa, server BESG. Terus kita pilih type-nya itu RSA, ini jenis enkripsinya. Terus untuk file formatnya kita pilih .pem. Kalau teman-teman pengen pakai putih, mungkin bisa pilih format itu .ppk. Nah, di sini kita nggak akan pakai putih, kita langsung pakai SSH, maka kita pilih .pem. Terus kita klik create key pair. Nah, nanti dia akan otomatis ngedownload file baru. Ini nanti akan kita simpan di tempat yang aman. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian jaringan. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama, membuat firewall baru atau security group baru. Atau yang kedua, kita bisa pilih security group yang sudah ada. Kalau tadi kan kita udah bikin ya sebelumnya. Nah, kita tinggal pilih security group sebelumnya. Kita klik select existing security group. Terus kita pilih security group yang telah kita bikin tadi. Tadi kalau nggak salah kita bikin nama security groupnya itu server security SG. Nah, kita pilih. Terus selanjutnya itu ada beberapa konfigurasi. Ini bisa kita configure secara default. Jadi kita nggak perlu ngubah apapun. Terus kalau udah yakin, kita bisa klik launch instance. Nah, sini kita tunggu proses pembuatannya, dan ya prosesnya lumayan cepat ya, langsung selesai. Nah, kita klik menu instance, kita refresh. Nah, di sini nanti akan terlihat instance yang telah kita bikin. Nah, di sini statusnya itu ada running. Kalau misalnya kita stop, nanti akan berubah menjadi stop. Nah, kita bisa pilih instance-nya, terus kita bisa pilih stage dari instance tersebut gitu. Misalnya stop atau reboot. Nah, agenda selanjutnya adalah kita akan mencoba menghubungkan SSH ke server ini gitu ya. Nah, caranya kita bisa klik connect. Terus di sini ada tutorialnya untuk kita terhubung ke server ini gitu ya. Yang pertama ya tentunya kita buka terminal dulu. Di sini saya pakai Linux. Nah, saya pakai Linux. Tadi kita udah punya ya key pair-nya ya. Tadi udah di-download. Nah, itu biasanya tersimpan di folder download. Maka kita tinggal masuk ke download, kemudian kita bisa langsung melakukan step yang ada di tutorial ini. Yang pertama itu kita ubah dulu permission untuk file pem-nya. Caranya tinggal kita lakuin chmod. Ini nama berkasnya ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ubah namanya, maka di sini perlu menyesuaikan nama dari berkas tersebut. Kalau misalnya udah yakin, kita enter. Terus langkah selanjutnya kita tinggal copy perintah yang ada di contoh yang disediakan oleh AWS. Nah, kita copy terus kita paste di terminal. Terus kita enter. Terus nanti ada pertanyaan, kita tulis yes. Nah, di sini kita udah berhasil terhubung ke server. Di sini kita bisa melihat bahwa kita udah masuk ke server dengan username-nya Ubuntu, kemudian IP dari server kita. Kalau misalnya teman-teman pengen ngebuktiinnya, ya kita tinggal lihat di instance-nya. Kemudian di sini kita bisa ngelihat IP dari server kita. Nah, tadi di SSH-nya itu IP-nya itu 172.31. Nah, di sini ternyata
kita udah berhasil nih, udah sesuai nih IP yang ada di SSH dengan IP yang ada di instance-nya. Nah, di sini IP yang kita gunakan itu adalah IP private-nya. Kalau misalnya IP public, ini digunakan untuk diakses oleh orang banyak gitu, atau oleh user kita. Misalnya kita paste di browsernya, sebenarnya ini nggak akan bisa diakses karena kita belum setting web servernya, jadi dia akan loading. Tapi poinnya adalah kita udah berhasil mengakses server kita melalui SSH. Terus selain itu, di dashboard instance-nya kita bisa melihat beberapa fitur. Yang pertama itu ada fitur monitoring. Di sini kita bisa ngemonitor server kita gitu, misalnya berapa CPU yang dipakai, kemudian berapa traffic masuk, kemudian berapa traffic keluar gitu. Nah, selain itu di sini juga ada bagian security. Di sini kita udah bisa melihat ya bahwa kita udah setting beberapa permission, misalnya untuk port 22, kemudian untuk port 3000. Kemudian di bagian networking. Nah, kita misalnya pengen ngetes nih untuk bagian security group gitu ya. Misalnya kita pengen matiin akses SSH. Caranya gimana? Kita tinggal edit inbound rule-nya. Terus yang bagian SSH ini kita hapus. Terus kita save. Terus buat ngebuktiinnya, kita bisa coba akses terminal lagi ya, teman-teman. Nah, kita masuk lagi ke folder download. Terus kita jalankan lagi perintah yang sama. Terus kita enter. Nah, di sini kita nggak akan bisa berhasil masuk ke instance-nya gitu ya. Jadi SSH-nya nggak berhasil tuh. Kenapa? Karena port dua-duanya buat SSH sudah kita tutup di security groups. Jadi security groups itu bisa kita anggap sebagai firewall, di mana dia dapat membatasi traffic masuk dan juga traffic keluar. Nah, ini kita stop aja ya, karena nggak akan berhasil. Jadi kita bisa edit lagi, kita tambahkan untuk SSH-nya, kemudian untuk source-nya kita pilih 000, terus kita save lagi. Kalau misalnya teman-teman pengen nambahin rules yang lain juga boleh ya, kayak misalnya kita nambahin rules untuk aplikasi pihak ketiga atau untuk services AWS yang lainnya. Nah, security group ini juga bisa kita terapkan untuk beberapa instance. Nggak hanya satu instance ya, teman-teman. Jadi, kita bisa bikin satu security groups, terus kita hubungkan ke beberapa instance. Terus, mungkin langkah selanjutnya setelah kita berhasil terhubung ke SSH, mungkin teman-teman bisa setting web servernya, kemudian nanti teman-teman bisa ngedeploy API atau backend dari teman-teman. Mungkin untuk video tutorialnya sampai di sini aja, karena di sini kita tujuannya hanya untuk membuat instance EC2, kemudian kita eh, menghubungkan SSH ke instance EC2 kita. Mungkin dari saya itu aja ya teman-teman. Terima kasih.